Beberapa di antara kalian mungkin ada yang suka dengan ramalan-ramalan yang menyangkut zodiak, apalagi tentang perjodohan dan juga karir. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang zodiac killer. Tapi gak ada hubungannya sama sekali dengan ramalan. Ceritanya, pada tahun 1960-an sampai 1970-an, seorang pembunuh berantai yang diberi nama Zodiac Killer meneror California Utara dengan total lebih dari 37 korban yang dihabisi secara brutal. Dan sorry banget beberapa kalimat harus sedikit gua sensor. Jadi, siapa sebenarnya Zodiac? Dan mengapa identitasnya sampai sekarang masih belum dipecahkan oleh polisi? Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada 20 Desember 1968, David yang berusia 17 tahun dan Betty Lou Jensen yang berumur 16 tahun lagi duduk berduaan di dalam mobil di jalan Lake Herman yang memang terkenal banget sebagai tempat pacaran. Tiba-tiba nih, entah dari mana, muncul seorang pria yang menghampiri mereka sambil membawa pistol. Pria ini mengancam David dan Betty untuk segera keluar dari mobil. Begitu masing-masing dari mereka keluar dari pintu mobil, David langsung ditembak sekali dan Betty ditembak 5 kali. Pelakunya langsung melarikan diri menggunakan mobil. Waktu David dan Betty ditemukan oleh seorang pejalan yang sedang lewat, Betty sudah meninggal dunia di tempat, sedangkan David masih sempat dibawa ke ambulans, tapi sayangnya meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Karena waktu itu nggak ada saksi mata dan kedua korban meninggal dunia, petunjuk yang dimiliki oleh polisi sangat sedikit. Kasus ini menjadi cold case, dan waktu itu nggak ada yang tahu bahwa ini hanyalah awal dari teror yang sangat mengerikan. Teror kembali terjadi, kali ini di Taman Blue Rock Springs, yang letaknya masih di sekitar jalan Lake Herman. Saat itu, Darlene Ferrin yang berusia 22 tahun dan Michael Mageau yang berumur 19 tahun sedang pacaran di dalam mobil. Mereka sengaja pacaran dan parkir sembunyi-sembunyi karena Darlene sebenarnya sudah menikah dan sudah punya anak. Awalnya, Darlene dan Michael sempat bingung karena ada mobil yang ikut-ikutan parkir di sebelah mereka. Tapi nggak lama kemudian mobil ini langsung pergi. Nah, 10 menit kemudian mobil yang sama balik lagi parkir di sebelah mereka. Dan dari mobil turun seorang pria yang membawa lampu senter dan juga pistol, dan lampu senter ini langsung diarahkan ke wajah Darlene dan Michael. Jadi silau, mereka nggak bisa ngelihat apa-apa dan di pikiran mereka kayaknya ini polisi karena bawa pistol, bawa senter. Waktu si pria jalan mendekat ke arah kaca mobil, pria ini langsung menembakkan pistol berkali-kali. Begitu puas mengosongkan semua peluru di dalam pistolnya, pria ini langsung berjalan ke mobilnya untuk pergi. Tapi nggak sengaja, dia dengar suara Michael merintih. Dan dari situ, pria ini tahu ternyata Michael belum meninggal. Jadi pria ini balik lagi dan menembak Darlene serta Michael sebanyak 2 kali. Untuk memastikan keduanya benar-benar meninggal. Tapi hebatnya, Michael ternyata masih bernapas. Begitu ada pejalan yang lewat dan melihat Michael dan Darlene terkapar, mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya Darlene sudah meninggal dunia di tempat, Michael yang dilarikan ke rumah sakit secara ajaib bisa selamat. Cuman memang Michael punya banyak kecacatan setelah kejadian ini. Dia punya masalah berbicara, detail kondisi kesehatan Michael tidak dipublikasikan secara umum, tapi yang jelas Michael tidak bisa hidup seperti orang normal biasa. Jadi Michael lah yang menceritakan pada polisi apa yang terjadi pada malam itu. Dan Michael adalah salah satu dari 2 orang yang pernah melihat sebagian wajah dan tubuh pelaku. Yang kemudian pelakunya sering disebut dengan nama Zodiac. Zodiac dideskripsikan berkulit putih, berusia sekitar 26-30 tahun, berbadan kekar, berat badan sekitar 80 kg. Jujur gue juga nggak tahu gimana cara mereka bisa tahu nih kira-kira berat badan orang 80 kg. Berambut keriting coklat muda dan punya wajah yang lebar. Waktu itu polisi curiga pelakunya adalah orang terdekat Darlene atau Michael. Karena seperti yang gue bilang di awal, Michael dan Darlene pacaran sembunyi-sembunyi karena Darlene selingkuh. Jadi harusnya nggak ada yang tahu mereka pergi kemana. Nah, menurut babysitter Darlene, sebelum terjadi kasus penembakan ini, Darlene memang sering cerita dia merasa dibuntuti oleh seseorang. Nah, Darlene sempat nyebutin nama orang ini, bapak-bapak. Tapi babysitternya lupa nama si bapak siapa. Alasan kenapa Darlene bisa dibuntuti oleh bapak ini
sangat mengerikan guys. Jadi ceritanya Darlene pernah melihat si bapak menghabisi seseorang. Nah si bapak tahu Darlene melihat dia. Makanya waktu itu Darlene takut banget dan dia tahu kalau dia dibuntuti oleh si bapak. Bahkan babysitternya juga pernah cerita di depan rumah mereka sering ada mobil sedan yang parkir berjam-jam. Cuman ya mungkin waktu itu Darlene gak kepikiran buat ngelaporin hal ini ke polisi. Saking penasarannya dengan nama bapak ini, babysitternya Darlene diajak oleh polisi untuk melakukan hipnotis. Yang siapa tahu katanya bisa mengembalikan memori supaya inget siapa nama yang disebutkan oleh Darlene. Tapi sayangnya, usaha ini tetap gagal. 1 jam setelah penyerangan terjadi, polisi menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai pelaku yang telah melakukan penembakan. Nah, orang ini juga bilang dia adalah pelaku yang sama yang menembak David dan Betty 6 bulan sebelumnya. Waktu telepon ini dilacak oleh kepolisian, ternyata berasal dari telepon umum yang masih ada di sekitar jalan Lake Herman. Jadi sebenarnya waktu polisi datang ke TKP, pelakunya masih di sekitar situ. Sang pelaku sengaja menantang polisi untuk menangkapnya. Makanya dia langsung melaporkan perbuatannya dan meminta polisi untuk menangkapnya segera. Tapi lebih ke kayak mengejek, seolah-olah dia yakin polisi nggak bakal bisa menangkap dia. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1969, 3 media cetak di kota itu, yaitu San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner, dan Vallejo Times Herald, menerima surat misterius. Ketiga surat ini ditulis oleh orang yang sama yang mengaku sebagai pelaku penembakan. Polisi yakin surat ini memang berasal dari pelaku karena di dalamnya tertulis detail tentang kasus yang tidak pernah diungkapkan oleh polisi ke publik. Misalnya, jenis senjata yang dipakai, jenis peluru, dan berapa kali peluru ditembakkan ke masing-masing korban. Detail ini nggak pernah dipublikasikan nih, yang tahu cuman polisi dan pelakunya. Jadi polisi yakin banget surat ini memang benar dari pelakunya. Nah, ketiga surat ini ditandatangani dengan simbol. Salah satunya ada lingkaran, terus juga ada tanda salib di atasnya. Dan dari simbol-simbol inilah sang pelaku diberi julukan Zodiac Killer. Zodiac menyuruh ketiga perusahaan media cetak ini untuk mempublikasikan suratnya ke dalam koran mereka. Kalau nggak mau nurut, Zodiac mengancam akan menghabisi 12 orang di hari Sabtu dan Minggu. Waktu itu pihak koran bingung. Kalau permintaan Zodiac diikuti, takutnya masyarakat pasti panik. Tapi kalau nggak dituruti, mereka takut disalahkan kalau memang nanti Zodiac menghabisi 12 nyawa orang. Siapa yang mau tanggung jawab kalau ada yang meninggal? Plus, nggak bisa dipungkirin juga, pihak koran pasti pengen untuk mempublikasikan surat-surat ini karena pasti koran mereka bakal laku terjual. Jadi, dicetaklah surat-surat dari Zodiac. Nah, dalam surat ini ada kode misterius yang harus dipecahkan. Zodiac menantang siapapun yang bisa memecahkan kode ini, bisa mendapat informasi tentang identitasnya. Waktu itu semua orang berlomba-lomba untuk memecahkan kata sandi. Mulai dari polisi sampai warga biasa. Tebak siapa yang berhasil memecahkan kodenya? Mereka adalah pasangan suami istri dari California. Bukan polisi, bukan detektif, bener-bener orang biasa. Suami istri ini menghabiskan waktu 27 jam untuk akhirnya membongkar isi kode. Isi kode Zodiac adalah quote, "Saya suka membunuh karena menyenangkan." Lebih menyenangkan daripada membunuh hewan liar di hutan, karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya untuk dibunuh. Ini adalah pengalaman yang paling mendebarkan, bahkan lebih mendebarkan dari apapun. Bagian terbaiknya adalah saat saya mati, karena saya akan kembali dilahirkan ke surga, dan mereka yang sudah saya bunuh akan menjadi budak saya di surga. Saya tidak akan memberitahu nama saya ke kalian, karena kalian pasti nanti akan menghalang-halangi saya untuk mengumpulkan budak-budak saya. Itu isinya guys. Jadi Zodiac bohong. Dia nggak memberikan informasi tentang identitasnya, tapi setidaknya dari surat ini kita tahu motif kenapa Zodiac melakukan peneroran ini. Karena dia percaya semua korban yang sudah meninggal akan menjadi budaknya di surga. Warga di sekitar sangat panik, bahkan mereka juga dilarang untuk keluar malam-malam apalagi pacaran berduaan. Karena dari sejauh ini, korbannya selalu orang yang lagi pacaran. Tapi ternyata larangan-larangan ini tetap tidak menghentikan aksi Zodiac. Gak sampai sebulan kemudian, pada tanggal 27 September 1969 di Napa, California,
Dua remaja yang lagi-lagi pacaran, kali ini bernama Cecilia Shepard, 22 tahun, dan Brian Hartnell, 20 tahun, keluar untuk piknik di Danau Berryessa. Waktu lagi piknik, Cecilia sadar ada pria yang bersembunyi di belakang pohon. Tapi sayangnya waktu itu jarak pria ini sudah terlalu dekat. Cecilia dan Brian belum sempat kabur, si pria sudah langsung mendatangi mereka sambil membawa pistol. Gak cuman bawa pistol, pria ini juga membawa pisau dan tali. Karena ditodong, Cecilia dan Brian gak bisa ngapa-ngapain kecuali pasrah. Nah, pria ini menggunakan pakaian khusus khas Algojo dan juga ada simbol zodiak di bagian dadanya. Pria ini mengaku baru saja kabur dari penjara. Cecilia dan Brian lalu diikat dan kedua remaja ini ditusuk berulang-ulang kali. Begitu Cecilia dan Brian ditemukan oleh pejalan yang lewat, mereka berdua langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan waktu itu masih dalam keadaan yang bernafas. Cuman sayangnya begitu sampai di rumah sakit, Cecilia meninggal, sedangkan Brian meskipun sudah ditusuk 6 kali, secara ajaib masih bisa hidup. Dari Brian lah kita mengetahui apa yang terjadi. Dan Brian adalah orang kedua yang pernah melihat wajah dan juga tubuh zodiak. Menurut Brian, zodiak memiliki tinggi sekitar 170-175 cm, berat badan mencapai 85 kg, rambut coklat gelap keriting, tapi waktu itu zodiak memakai topeng. Cuman kalau kita cocokkan, deskripsi dari Michael dan Brian mirip. Dan cuman mereka berdua yang pernah melihat zodiak secara langsung. Polisi bisa tahu bahwa yang menyerang Cecilia dan Brian adalah zodiak karena di mobil Brian, pelakunya meninggalkan tanda yang sama persis dengan zodiak. Teror ini belum berakhir guys. 1 bulan kemudian, tanggal 11 Oktober 1969, di kota San Francisco sekitar jam 10 malam, sopir taksi yang bernama Paul Stine ditembak hingga meninggal oleh penumpangnya. Suara tembakan ini didengar oleh salah satu perempuan yang rumahnya memang ada di seberang jalan. Perempuan ini sekilas sempat melihat pelakunya, yang dideskripsikan memiliki kulit putih, berusia sekitar 25-30 tahun, tinggi badan 165-170, berbadan kekar, rambutnya agak keriting dan berwarna kecoklatan. Lagi-lagi, deskripsinya mirip dengan deskripsi dari Brian dan Michael. Waktu itu, polisi langsung datang ke TKP dengan cepat. Tapi sayangnya, ada kesalahpahaman. Waktu itu, mobil polisi yang dikendarai oleh Sersan Don Douke dan Anne Zelms sempat bertemu dengan pria di pinggir jalan yang terlihat sangat mencurigakan. Bertemu dengan seorang pria berkulit putih yang lari di sepanjang jalan dan kelihatan sangat mencurigakan. Ciri-cirinya sama persis seperti yang dideskripsikan oleh perempuan tadi. Pria ini sempat di-stop oleh kedua polisi. Tapi, entah kenapa, apakah ini gara-gara rasis atau memang ada informasi yang keliru, kedua polisi ini mengira zodiak berkulit hitam. Jadi, meskipun si pria berkulit putih tadi sangat mencurigakan, kedua polisi ini membiarkan pria tadi lari ke hutan. Pria itu lalu menghilang. Dan besoknya, zodiak mengirim surat ke polisi, mengata-ngatai polisi bodoh. Zodiak bilang, kok bisa-bisanya sudah di depan mata masih enggak ditangkap. Pihak kepolisian merasa sangat terhina. Semenjak itu mereka membuat sketsa dan juga deskripsi yang kemudian disebar ke seluruh kota supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Gak banyak bukti yang bisa polisi dapatkan dari mobil taksi tempat terjadinya TKP keempat. Dan zodiak lagi-lagi mempermainkan polisi. Dia bilang semua sidik jari yang ditinggalkan di taksi sebenarnya bukan sidik jari dia. Dan zodiak juga mengirimkan potongan kemeja Paul Stine yang berdarah. Gak cuman itu, zodiak juga mengirimkan surat yang isinya zodiak mengancam akan membakar bus sekolah yang berisikan anak-anak. Zodiak juga menggambarkan diagram bom yang akan dia gunakan. Gara-gara ancaman ini, pihak kepolisian dan warga semakin kalang kabut. Semakin orang-orang panik, semakin zodiak merasa senang. Karena mungkin merasa makin seru, pada tanggal 20 April 1970, zodiak kembali mengirimkan surat ke polisi. Di sini ada teka-teki, lagi-lagi teka-teki, yaitu my name is garis lurus. Gak cuma sampai situ, zodiak makin sering mengirimi polisi surat sampai akhirnya di tahun 1971 surat-suratnya berhenti. Surat terakhir yang dikirimkan oleh zodiak adalah di tahun 1974. Dan di dalam suratnya zodiak bilang dia telah melakukan pengusiran setan. Kayaknya memang zodiak ini mengikuti aliran sesat
ya nggak sih? Karena waktu itu belum ada teknologi canggih seperti DNA dan genealogi seperti sekarang, sangat sedikit bukti yang bisa didapatkan oleh polisi. Di tahun 2002, pihak kepolisian sempat mereview lagi bukti-bukti yang ada dan mencoba untuk melakukan investigasi menggunakan teknologi yang lebih canggih. Dan dari situ, profil genetik parsial zodiak berhasil didapatkan. Tapi cuma parsial. Yang sayangnya sampai sekarang masih belum cukup untuk mengungkapkan siapa itu zodiak. So, sekarang waktunya kita masuk ke siapa saja tersangka dan teori-teorinya. Tersangka pertama berasal dari seorang anak yang melaporkan ayahnya sendiri. Gary Stewart mengatakan bahwa ayahnya yang bernama Earl Van Bass Jr. adalah zodiak. Salah satu bukti terkuatnya, karena Earl Van Bass Jr. memang pernah menerbitkan buku yang berjudul Hewan yang Paling Berbahaya. Kalau kalian masih ingat dengan isi kode surat pertama zodiak, di situ zodiak pernah bilang hewan yang paling berbahaya adalah manusia. Nah, buku dan juga kode ini somehow related. Gak cuman itu, fisik Earl juga 100% sangat mirip dengan yang ada di sketsa. Namanya juga sesuai dengan jumlah karakter yang ada di dalam kode rahasia zodiak. Untuk lebih memastikan lagi, anaknya tadi membawa akta nikahnya untuk membandingkan tulisan ayahnya dengan tulisan zodiak. Memang mirip, tapi yang menulis akta nikahnya bukan ayahnya, melainkan pendeta. Dan kalau dari segi fisik nih, wajah Earl enggak lebar, beda dengan keterangan Brian dan Michael. Jadi, menurut pihak kepolisian, kecil kemungkinan Earl adalah zodiak. Nah, Gary si anak ini sempat menyuruh polisi untuk melakukan tes DNA untuk memastikan ayahnya zodiak atau bukan. Cuman karena menurut polisi kayaknya nggak mungkin, jadi nggak pernah dilakukan pemeriksaan. Gue tahu kita pasti ngerasa kayak, ya kenapa sih nggak dicoba aja gitu kan. Cuman ngecek DNA itu butuh waktu yang lama dan juga biaya yang luar biasa mahal. Menurut polisi, lebih baik mereka memprioritaskan kasus-kasus lain yang potensinya jauh lebih tinggi daripada menghabiskan dana dan waktu secara cuma-cuma. Oke, kita lanjut ke tersangka kedua. Ini adalah salah satu teori dan tersangka yang paling terkenal. Teori ini diungkapkan oleh Robert Gray Smith, seorang kartunis politik di San Francisco yang mengatakan bahwa pria bernama Arthur Leigh Allen adalah zodiak. Alasannya, masih ingat dengan penusukan yang terjadi di Danau Berryessa. Nah, di hari penusukan terjadi, Arthur pamit ke keluarganya untuk scuba diving di danau yang sama. Dan pulang-pulang, badan Arthur bersimbah darah. Gak cuma itu aja, 2 tahun setelah terjadinya penusukan, Arthur cerita ke temannya dan mengaku bahwa dia sebenarnya adalah zodiak. Arthur langsung jadi buronan dan dipanggil oleh tim kepolisian. Dan Arthur secara terang-terangan bilang ke polisi bahwa buku favoritnya berjudul The Most Dangerous Game. Sebuah buku yang menceritakan seorang pria yang suka memburu manusia. Dan buku ini beberapa kali dijadikan referensi di dalam surat zodiak. Ditambah lagi, Arthur memiliki jam tangan dengan simbol zodiak yang selalu dia pakai. Polisi pernah menggeledah rumah Arthur, di mana di dalam kulkasnya ditemukan pisau berdarah dan juga beberapa alat dewasa. Dan di tahun 1974, Arthur masuk penjara karena kasus pelecehan anak. Kalau dicocokkan lagi nih, surat-surat dari zodiak memang berhenti di tahun 1973. Dan pada tahun 1974, Arthur ditangkap akibat pelecehan anak-anak. Kalau secara cocok logis nih, surat-surat zodiak kan berhenti di tahun 1973. Apakah mungkin berhentinya karena zodiak masuk penjara? Banyak banget orang yang sangat yakin Arthur adalah zodiak. Di tahun 1991, Michael Magoo, salah satu korban yang berhasil selamat, sempat ditanyai pihak kepolisian. Masih inget gak dengan wajah zodiak? Dikasihlah foto-foto orang, dan Michael disuruh nunjuk. Ada nggak zodiak di antara foto-foto itu? Kalian tahu? Michael menunjuk foto Arthur. Michael yakin banget Arthur orangnya. Gara-gara kesaksian Michael, polisi kembali menggeledah rumah Arthur. Di situ ditemukan formula bom dan juga kaset tentang zodiak. Kebetulan yang aneh, entah Arthur memang sengaja pengen dikira zodiak atau dia ngefans, tapi setiap kali didesak oleh polisi, Arthur selalu nggak ngaku. 1 tahun kemudian, Arthur meninggal dunia karena serangan jantung. Sehingga jawaban apakah Arthur adalah zodiak atau bukan sudah dibawanya ke dalam kubur.
Kalau dari poin-poin tadi, pasti kita udah yakin banget kayaknya emang Arthur pelakunya. Cuman ada beberapa poin yang juga meyakinkan kita bahwa Arthur bukan pelakunya. Pertama, DNA Arthur sudah dicocokkan dengan DNA parsial Zodiac. Nah, DNA parsial Zodiac ini diambil dari stempel perangko. Enggak tahu apakah DNA di perangko ini beneran DNA-nya Zodiac atau bukan. Yang jelas, waktu DNA Arthur dicocokkan dengan DNA ini, hasilnya tidak cocok. Nah, polisi juga mengambil sidik jari yang ada di mobil taksi. Dan lagi-lagi, sidik jari Arthur dan sidik jari mobil taksi tidak sama. Tapi kalau kita ingat, Zodiac udah bilang dia menanamkan sidik jari palsu. Yang bisa jadi lagi-lagi bukan sidik jari asli Zodiac. Nah, polisi sempat menyuruh Arthur untuk nulis surat. Waktu dibandingkan tulisan Zodiac dan tulisan Arthur berbeda. Yang paling penting, wajah Arthur dan Zodiac secara sketsa berbeda. Ini juga agak bingung sih. Michael menunjuk wajah Arthur dan bilang, Arthur adalah Zodiac. Tapi secara dari sketsa, wajah Arthur beda dengan Zodiac. Mind blowing kan? Gue juga jadi pusing. Meskipun membingungkan, polisi yakin Arthur ada hubungannya dengan Zodiac. Entah Arthur adalah Zodiac-nya atau Arthur adalah orang yang membantu Zodiac. Nah, alasan kenapa polisi nggak memberitahukan kepada kita. Dan yang terakhir, tersangka yang juga sangat meyakinkan adalah teori bahwa Zodiac adalah kepala kepolisian yang bernama Lawrence Kaye atau biasa dikenal dengan nama Kane. Kane, kita panggil Lawrence aja. Lawrence dulunya adalah polisi yang sangat bisa diandalkan. Tapi di tahun 1962, Lawrence mengalami kecelakaan mobil. Dan karena kecelakaan ini, Lawrence memiliki penyakit yang mengganggu otaknya. Sehingga perilaku dan gerak-gerik Lawrence semenjak itu juga ikut berubah. Lawrence yang awalnya normal, jadi agak sering melakukan hal-hal yang tercela. Bukan tercela doang, tapi parah sih. Apalagi, nama Lawrence ini katanya sangat cocok dengan kode-kode yang dikirim oleh Zodiac. Tapi menurut gua ini agak lebih terlalu cocok logi sih. Misalnya, di surat yang dikirim oleh Zodiac sempat ada 3 lingkaran yang masing-masing diisi angka 8. Nah, kalau ketiga lingkaran ini dikalikan dengan angka 8, hasilnya 24. Lawrence lahir di tahun 1924. Nah, secara cocok logi sama nih, 24 gitu. Kalian masih ingat gak dengan babysitternya Darlene yang bilang bahwa Darlene dibuntuti oleh bapak-bapak yang pernah membunuh seseorang? Nah, Lawrence ini guys, meskipun dia polisi, pernah dirumorkan menghabisi dan memperkaos seseorang. Jadi lagi-lagi ada kecocokan. Tapi sama seperti Arthur, DNA dan sidik jari Lawrence tidak cocok dengan DNA dan sidik jari Zodiac. Yang sebenarnya kita juga nggak tahu itu punya Zodiac atau bukan. Tulisan tangan mereka juga berbeda dan wajah mereka juga tidak sama. Nah, berita terakhir tentang siapa identitas Zodiac dipublikasikan di tahun 2020 lalu. Menurut laman independent.co.uk, kemungkinan besar identitas Zodiac adalah pria bernama Gary Francis Poste. Cuman, Gary sudah meninggal di tahun 2018. Dan waktu itu juga sudah mengalami demensia. Jadi lagi-lagi, setiap kali polisi mendapatkan petunjuk, selalu ada halangan. Selalu ada yang menyebabkan petunjuk mereka menemui jalan buntu. Dan itulah kisah Zodiac Killer. Kalau kalian punya teori-teori atau cerita-cerita lain yang banyak banget tersebar di Reddit dan Quora, atau juga diskusi dari forum-forum lain, boleh banget buat kalian tulis di kolom komentar. Karena kasus ini emang sangat-sangat, gimana ya jelasinnya? Membingungkan dan greget banget pengen cepet-cepet bisa diselesain. Membingungkan karena di sini kita juga nggak tahu apakah bukti-bukti yang ada di tangan polisi beneran berasal dari Zodiac. Bahkan kita nggak tahu apakah Zodiac adalah satu orang atau banyak orang. Karena polisi lumayan percaya tersangka Arthur tadi bisa jadi adalah orang yang membantu Zodiac. Polisi nggak pernah ngasih tahu sih kenapa mereka mikir Zodiac mungkin lebih dari satu orang. Cuman kalau dari tadi kita cerita-cerita, semakin detail semakin membingungkan ya nggak sih? Oh ya, kasus ini juga direkomendasikan oleh salah satu subscriber kita. Thank you so much. Kasus ini bener-bener memang sangat menarik. Untuk kalian juga mau ikut request kasus, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah atau kirimkan cerita kalian atau request kalian ke email kita misteriruangklub@gmail.com. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much atas semua support dan dukungan kalian yang sudah berbaik hati. Untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal.
Jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian, bunyiin juga loncengnya. And I'll see you guys very soon in the next video. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive.